kita akan buat aplikasi laporan, Pak, yang online langsung ke warga, dan nanti akan kita kasih hadiah. Ya, manatnya sebaiknya warung-warung, para distributor atau siapapun tidak mengedarkan rokok ilegal. Karena kalau barangnya tidak ada di warung, barangnya tidak ada di distributor, barangnya tidak ada di pengecer, tidak akan ada yang merokok ilegal. Tidak mungkin dia pergi ke provinsi lain untuk hanya mencari satu bungkus. Prinsip dasar untuk itu, semua jajaran dan aparat di tingkat kabupaten, kemudian kecamatan dan desa harus senantiasa memberikan informasi tentang potensi penjualan rokok ilegal. Dan nanti saya akan, Pak Dirjen, nanti kita akan buat aplikasi laporan, Pak, yang online langsung ke warga, dan nanti akan kita kasih hadiah siapa yang melaporkan adanya peredaran rokok ilegal. Nanti di sistem saya akan saya buat. Dan ini akan menunjang, kenapa? Karena cukai rokok ini besar. Kemudian yang paling utama, cukai rokok ini kan berfokus pada penyelesaian problem kesehatan warga. Dan merokok ini juga menimbulkan problem bagi keluarganya, uangnya diambil untuk bapaknya merokok, menimbulkan problem bagi pendidikan anaknya, uang jatah sekolahnya diambil untuk merokok. Dan ini adalah tradisi. Jadi sigana lamun teu udud teu lieur gitu. Saya ucapkan terima kasih ya. Semoga rokok ilegal di Jawa Barat hilang dan tidak ada. Tetapi juga Garut punya potensi industri tembakau. Semoga nanti di Garut mudah-mudahan ada pabrik rokok. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan dari rekan-rekan media? Silakan. Nanti Kanwil Jawa Barat yang jawab. Silakan Pak. Mic-nya. Ini kan ada puluhan juta bungkus rokok ya. Kalau informasi dari Kejaksaan Negeri Garut itu kan dari awal tahun belum pernah ada penyerahan, biasanya ada penyerahan dan kemudian disertai dengan tersangka. Dari jutaan batang rokok ini, berapa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, untuk tersangkanya berapa orang, apakah kemudian ini hanya diamankan dari rokok dari toko-toko kecil saja, sehingga untuk pengembangan lanjutannya itu tidak ada gitu. Kalau biasanya kan dulu itu di Garut ada berapa titik, berapa kendaraan yang sempat diamankan, sempat ditetapkan tersangka dan seterusnya gitu Bu. Itu aja dulu Bu, makasih. Baik, ada lagi? Izin menjawab. Jadi Pak, mohon izin tadi dari media mana Pak? Oh, dari Garut. Luar biasa Pak pertanyaan dari Garut ini. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Bea dan Cukai untuk 44 juta batang rokok ini itu adalah hasil penindakan dari bulan Juli 2025 sampai dengan Juni 2026. Nah, dari hasil penindakan ini tidak semuanya dimusnahkan. Jadi yang dimusnahkan pada hari ini dari sekian banyak penindakan adalah 44 juta batang. Dari 40 juta batang itu kami sudah melakukan satu penyidikan Pak, yang juga sudah sampai ke P21. Artinya selama ini semuanya sudah berproses Pak, dari mulai proses-proses yang kita lakukan dari mulai penindakan sebetulnya sampai ke penyidikan. Tapi kita ketahui bahwa penindakan ini yang kami lakukan terhadap kurang lebih 727 sarana pengangkut, termasuk perusahaan jasa titipan Pak, yang paling banyak lokasinya di Bandung. Dan sebagaimana yang kami ketahui bahwa biasanya kami mendapatkan tuh sarana pengangkut paling banyak adalah truk, di mana itu biasanya supir dengan pemilik rokoknya itu tidak ada hubungannya, sehingga ini juga yang menjadi satu tantangan kami dan kerjasama kami dengan para aparat penegak hukum untuk mengungkapkan proses ini untuk lebih kepada hulunya lagi, seperti itu. Tapi proses ini kami lakukan secara bersinergi dengan aparat penegak hukum.
Iya, rilis satu, iya. Satu, Pak. Iya, 720 sarana pengangkut itu maksudnya bisa pakai truk, kemudian juga tempat-tempat ya termasuk di PJT ya, kemudian juga ada mobil ya, jadi ada mobil kendaraan pribadi dan lain sebagainya. Itu selama kurang lebih 1 tahun. Kalau untuk tahun 2026 sampai dengan bulan Juni ini kurang lebih adalah 49 juta batang rokok yang kami tindak. Masih baru 1, Pak. 2026, Pak. 2025 ada 6. Ya, jadi kami berkoordinasi juga Pak dengan wilayahnya. Jadi Jawa Barat ini tempat pelintasan dan pemasaran Pak. Produksi rokok ilegalnya tidak ada di Jawa Barat. Jadi kami berkoordinasi dengan Jawa Timur, Madura, dan nanti ditindaklanjuti di sana Pak. Mungkin sebagai tambahan Pak ya, jadi bahwa prinsip dari hukuman dari barang kena cukai itu adalah hukum administratif. Ya, hukum administratif itu diberlakukan kepada barang kena cukai yang ujung-ujungnya itu ada sanksi pidana atau sanksi administratif. Sanksi administratif itu adalah merupakan denda, ya, denda terhadap rokok-rokok ilegal ini. Ya, jadi tidak hanya kepidana, tetapi juga ada hukuman administratif. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu. Selanjutnya berkenan akan dilaksanakan secara langsung pembakaran batang rokok ilegal secara simbolis. Untuk itu kami undang para tamu kehormatan untuk dapat turun dari atas panggung. Bertepat di bawah panggung kita akan secara langsung melaksanakan pembakaran batang rokok ilegal secara simbolis, yakni sebanyak 44 juta batang rokok ilegal. Dan Bapak Ibu kami informasikan pula saat ini ada live reportase dari PT Mukti, yakni pelaksanaan kegiatan serupa di Purwakarta karena seluruh jumlahnya 44 juta batang rokok ilegal. Dan saat ini kita akan saksikan pembakaran secara simbolis oleh para tamu kehormatan di Kabupaten Garut. Selamat pagi Jawa Barat, saat ini saya Pak Ridwan melaporkan dari PT Mukti Mandiri Sari Purwakarta di mana saat ini sedang berlangsung pemusnahan barang kena cukai ilegal berupa rokok ilegal sejumlah lebih dari 44 juta batang. Pemirsa bisa lihat di belakang kami saat ini sudah berada di mesin trader di mana nantinya akan digunakan dan sedang digunakan untuk menghancurkan barang kena cukai ilegal berupa rokok sehingga dia tidak bisa dikonsumsi dan diedarkan kembali. Rokok ilegal itu sendiri merupakan rokok yang tidak dilekati pita cukai dan juga dilekati pita cukai namun tidak sesuai peruntukannya. Hasil pemusnahan ini dilakukan oleh
pegawai dari PT Mukti Mandiri Lestari dan diawasi langsung oleh Satuan Gabungan Pemprov Jawa Barat. Kita akan bersama-sama Satpol dengan PP mengucap berkolaborasi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kanwil DJJ. Hitungan 3, 2, 1.